Halo semua, Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang saya kasihi. Berbicara tentang NDP itu berbicara tentang remaja, Nurture Dreams program memelihara mimpi mereka. Dalam mendampingi seorang remaja, kita tidak boleh melupakan dua hal ini yang sangat penting, yaitu coaching dan mentoring. Nah, bicara tentang mentoring, bicara tentang coaching, tentunya tidak hanya sebatas teori, tetapi harus sampai ke prakteknya, karena itu butuh proses dan butuh latihan terus-menerus. Nah, pada kali ini, video kali ini berbicara tentang coaching yang akan saya sampaikan secara umum sampai pada prakteknya. Jadi dari sampai dengan prakteknya yang sangat sederhana tapi bisa dipraktekkan. Nah, tentunya ini semua juga membutuhkan latihan secara terus-menerus dari kakak-kakak semua. Nah, bicara soal coaching ini, kita akan mengulik coaching secara sederhana dan aplikatif ini. Video tentang coaching ini akan berseri ya, hingga pada prakteknya tadi. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya, supaya kita semua mendapatkan notifikasi video-video berseri tersebut. Jangan lupa share ke rekan-rekan yang lainnya. Sebelum membahas coaching lebih dalam, saya mau sampaikan bahwa beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2012, ada sebuah studi global yang dilakukan oleh ICF atau International Coach Federation, yaitu sebuah organisasi coaching dunia, menunjukkan data yang fantastis ya. Jadi perusahaan yang menerapkan coaching untuk keperluan bisnis ternyata memperoleh ROI, return on investment, itu sebesar 7 kali lipat dari nilai investasi yang ditanamkan. Sementara klien individunya itu menyatakan mereka mendapat 3,44 kali lipat dari biaya coaching yang dikeluarkan. Nah, data tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh coaching dalam perusahaan maupun individu. Nah, tentunya tidak hanya dalam bidang bisnis, namun dalam bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan peningkatan potensi ataupun kemampuan itu juga sangat penting. Ya, secara umum ya, berbicara tentang potensi, semua orang punya potensi, tetapi sayangnya adalah tidak semua orang mengetahuinya. Nah, butuh orang lain yang dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menolong kita atau anak remaja yang kita dampingi untuk memikirkan jawabannya. Nah, orang yang dimaksud itu adalah seorang coach. Nah, ia membantu kita untuk melihat titik buta kita atau blind spot kita yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi, peran coach itu membuat kita menyadari hal-hal yang sebenarnya ada tapi kita tidak bisa melihatnya ya, supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini sumber berharga yang punya semua jawaban asalkan kita mau berproses menemukannya. Begitu pula dengan remaja NDP, kita adalah seorang coach yang harus jeli atau mampu menolong mereka bisa melihat potensi yang ada dalam diri mereka. Ada kisah di dalam Alkitab atau salah satu tokoh Alkitab mengalami coaching dari Tuhan sendiri. Meskipun tokoh tersebut belum mampu merespon dengan baik saat Tuhan bertanya kepadanya. Nah, salah satu contohnya itu adalah Elia. Nah, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 13 sampai 16 itu, di situ adalah peristiwa Elia melarikan diri ke Gunung Horeb karena ia lebih mengasihi dirinya. Nah, hal tersebut karena Isabel menyuruh orang suruhannya yang berisi ancaman kepada Elia. Jadi ada orang suruhan yang menyampaikan informasi yang isinya itu ancaman buat Elia. Nah, maka Elia dengan sekejap langsung mengalami ketakutan dan melarikan diri. Nah, dalam proses itu Tuhan bertanya kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, Elia? Ya, apakah kerjamu di sini?" Nah, pertanyaan ini menunjukkan coaching yang Tuhan lakukan supaya Elia merenungkan dan menyadari hidup yang sedang ia jalani. Nah, di kisah-kisah selanjutnya sebenarnya Elia itu sebelumnya bergaul karib dan memiliki kesadaran bahwa dia berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa dan dia sendiri juga dipakai oleh Tuhan. Nah, kisah tersebut secara singkat menunjukkan respon Tuhan dengan cara coaching kepada Elia. Namun tadi Elia tidak kunjung paham sampai beberapa kali ya. Elia tidak menyadari maksud dari pertanyaan itu yang berkaitan dengan kondisinya. Padahal kan sebenarnya Elia memiliki potensi yang baik dalam menghadapi lawannya. Nah, kisah ini berada pada perikop sebelumnya, dalam perikop
satu raja-raja. Nah, saat Elia ketakutan, jadi sebelum di perikop yang awal tadi, Elia kan mengalami tuh juga tantangan-tantangan, tapi Elia mengandalkan Tuhan dan Elia menang bersama dengan Tuhan. Namun di perikop sebelumnya kan membahas itu, tapi di sisi ini Elia itu tidak melihat kuasa Tuhan dan kemampuannya bersama dengan Tuhan, karena tadi situasi dan yang lain sebagainya bisa membuat Elia tidak bisa melihat potensi yang ada, padahal dia punya Tuhan yang hebat, punya potensi yang luar biasa. Oh iya, beberapa di antara kita mungkin sulit membedakan antara coach dan mentor, atau prosesnya itu coaching dengan mentoring. Nah, coaching juga merupakan salah satu teknologi pemberdayaan manusia dalam konteks pengembangan diri dan organisasi secara cepat. Nah, sulit membedakan yang dimaksud itu misalnya gini. Coaching sering dianggap sebagai pemberian instruksi dan mengajari. Padahal sebenarnya bukan begitu. Seperti penjelasan sebelumnya tadi, bahwa coaching itu adalah proses menemukan jawaban dari diri sendiri, orang yang di coaching tadi, yang distimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Nah, lalu dampak positif coaching ini apa nih? Berdasarkan hasil studi dari Coaching Indonesia Academy, menunjukkan bahwa coaching mampu memfasilitasi terjadinya perubahan dan transformasi di level individu dan organisasi. Jika coaching diterapkan secara teratur dan tepat, yang akan terjadi adalah tercapainya tujuan di berbagai macam aspek, karir, mungkin bisnis, kesehatan, finansial, dan kinerja. Ya, begitu juga dengan pertumbuhan spiritual, juga begitu, dengan karakter juga begitu. Jika coaching ini diterapkan oleh setiap orang dewasa kepada remaja di sekitarnya, maka dampak positif yang akan muncul adalah potensi remaja-remaja itu dapat terwujud dengan maksimal dalam diri anak itu atau dalam diri remaja itu. Oh iya, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang lebih dalam, kita perlu tahu dulu definisi dari coaching ini ya. Nah, meminjam istilah coaching di dunia olahraga, seorang atau seseorang dikontrak oleh atlet untuk memaksimalkan kemampuan dirinya. Nah, seseorang atlet ini memiliki target yang akan dicapai, kemudian bekerja sama dengan seorang coach. Dengan intensif mereka bekerja sama untuk mencapai target tersebut. Nah, kerjasama yang dimaksud itu bisa berupa peningkatan mental, strategi, dan hal-hal lain dalam menghadapi tantangan yang ada. Nah, konsep ini kemudian diadopsi dalam dunia leadership dan bisnis. Seorang coach menjalin hubungan profesional kepada coachee atau orang yang di-coaching tadi untuk memberdayakan potensi diri agar mampu mencapai tujuan. Nah, dalam prinsip tersebut dapat disimpulkan beberapa definisi coaching. Nah, menurut buku 21 Teknik Efektif Indonesia atau teknik coaching, ada 3 poin utama. Nah, yang pertama ini, coaching itu adalah sebuah hubungan kemitraan. Kemitraan dijalin secara profesional antara coach dan coachee. Untuk mencapai suatu tujuan, coach membimbing coachee untuk melakukan eksplorasi hal-hal yang belum ia sadari. Coach bertanya, kemudian merespon, dan bersama-sama menemukan jawaban bersama dengan coachee-nya supaya coachee semakin terarah. Nah, coach dan coachee ini berdialog dalam suasana produktif dan kolaboratif. Jadi sebelum kita bahas ke poin yang kedua, antara coaching dengan mentoring, maksudnya coaching ataupun mentoring itu sebenarnya memiliki beberapa kesamaan. Jadi coaching ataupun mentoring itu tidak semua hal dalam kehidupan. Ada tujuan yang mau dicapai, nah itu yang perlu di coach atau perlu di mentor, perlu di coaching atau di mentoring. Jadi nggak semua dalam aspek kehidupan. Bisa memilih sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang kedua ini adalah coaching adalah pembelajaran. Coach bukanlah guru atau pakar yang tahu segalanya. Namun coach dituntut untuk jeli, mengamati pola dan membantu coachee melihat apa yang selama ini tidak terlihat atau terluput darinya, sehingga ia dapat mengambil langkah baru yang lebih baik. Untuk itu, seorang coach perlu memiliki kemampuan berpikir strategis,
visioner, dan mampu menginspirasi orang lain untuk berubah. Nah, yang ketiga sekarang, coaching adalah seni bertanya yang eksploratif. Ini bagian dari ciri khas dari coaching ya. Coach dan coachee sama-sama terlibat dalam percakapan yang terarah pada satu tujuan tanpa melibatkan judgement atau asumsi pribadi seorang coach. Nah, coach mampu melihat coachee-nya berpotensi dan berkembang. Harus itu. Nah, coach mengajukan pertanyaan yang eksploratif dengan rasa ingin tahu yang tinggi atau curiosity. Nah, sehingga coachee mampu menyadari hal-hal yang perlu ia lakukan dengan cara berbeda. Nah, dalam video ini, apa yang belum Bapak Ibu teman-teman pahami sesuai dengan pembahasan di video pertama ini? Jika masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar dan memahami secara sederhana supaya kita bisa mengaplikasikannya. Oh iya, kembali mengingatkan yang belum like, subscribe, dan share, silahkan lakukan itu, share juga ke teman-teman yang lainnya supaya sama-sama belajar. Di video yang pertama ini, bagian awal ini tentunya yang sangat umum, tapi kita akan melihat video-video berseri berikutnya sampai pada praktiknya. So, tetap semangat dan terus belajar. Tuhan Yesus memberkati.